terlalu banyak ayat dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus menyatakan dirinya adalah Allah yang sejati. Hanya saja cara-cara yang diterapkan itu tidak seperti yang diselerakan, tidak seperti yang diinginkan atau yang diharapkan oleh Pak Ustadz Munzir Situmorang ini dan juga rekan-rekannya yang lain yang sering sekali mengajukan satu pertanyaan, di mana Yesus dalam Alkitab menyatakan dirinya, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Teman-teman, Shalom, selamat sore dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan beberapa saat yang lalu saya dapat satu video terkait dengan pernyataan dari seorang ustadz, yaitu Ustadz Munzir Situmorang. Dan karena itu, seperti biasa sebelum kita berkomentar lebih lanjut, mari sama-sama kita simak apa yang disampaikannya dalam cuplikan video berikut. Yang murtad menjadi pendeta sekarang, Lis Saodah. Sekarang sedang dikader artis yang terkenal menjadi pendeta, Lukman Sardi, Asmiranda. Ibunya cerita, Pak, Asmiranda ini. Ternyata beberapa bulan lalu, Asmiranda ini pulang. Disampaikan dia hanya diam dan menangis. Sudah 2 rumahnya dijual untuk membayar hutang si Jonan, suaminya yang Kristen di Manado itu. Jadi dia jadi sapi perahan. Udah saya pesan sebenarnya sama keluarganya, tolong bujuk kembali ke Jakarta. Diam-diam saya datang, kita ruqyah. Insya Allah bisa. Sama dengan Asmiranda, sudah saya bujuk keluarganya, Bu, bisa nggak dibujuk Asmiranda datang lagi ke Jakarta, saya nanti bantu dia ruqyah, termasuk Lukman Sardi itu. Bisa insya Allah, Pak. Pertanyaan kan sederhana, kenapa Anda masuk Kristen? Karena Yesus. Siapa Yesus dalam pandang Anda? Sebagai Tuhan. Tolong tunjukkan di Injil mana dalil Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Saya bawa Injil aja, ini saya punya Injil, silakan baca. Tidak ada satupun pernah Yesus mengaku sebagai Tuhan. Tidak pernah Yesus minta disembah sebagai Tuhan. Bunda Maria yang terdekat kepadanya tidak pernah menyembahnya. Terus mana landasan Anda menyembah Yesus? Nah teman-teman, itulah cuplikan videonya. Jadi intinya Pak Ustadz Munzir Situmorang maunya kalau Yesus itu adalah Tuhan, maka harusnya Yesus menyatakan dia adalah Tuhan sesuai dengan cara, sesuai dengan seleranya Pak Ustadz Munzir Situmorang. Nah, Anda siapa Pak Ustadz Munzir Situmorang? Nah, mari kita lihat dalam Alkitab. Kalau penggemarnya Pak Ustadz Munzir Situmorang menonton ini, silakan lihat dalam Alkitab. Matius pasal 2 ayat 10-11. Teman-teman nanti bisa membaca di ayat-ayat sebelumnya karena ini tentang kisah orang Majus dari timur. Di ayat 10-11 begini firman Tuhan, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Siapa dia di sini? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi Pak Ustadz Munzir Situmorang dan juga kepada para penggemarnya, perhatikan baik-baik dalam ayat ini. Tanpa Yesus katakan untuk dia disembah, orang-orang ini melakukannya. Jadi Tuhan Yesus punya caranya sendiri untuk menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Nah, tentu di dalam keyakinan Anda pun pastinya mengakui dan menerima bahwa yang berotoritas untuk mengampuni dosa itu hanya Allah sendiri. Nah, kalau Anda membaca di dalam Alkitab, di dalam kitab-kitab Injil khususnya, sekian kali Tuhan Yesus menyatakan dosamu sudah diampuni. Siapa yang memiliki otoritas yang demikian? Hanya Allah sendiri, dan hal itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, mengenai tadi teman-teman pernyataannya tentang Asmiranda ini, saya kurang tahu apakah hal itu benar atau tidak. Ya, sebaiknya hal ini akan direspon oleh pihak Asmiranda kalau mereka merasa perlu direspon. Kalau tidak, ya biarin aja sih Pak Ustadz Munzir Situmorang yang bicara demikian. Tetapi kan tadi tampak beliau ini sedang khawatir mengenai beberapa mantan muslim ini yang kemudian dikader menjadi pendeta. Ya emang kenapa kalau mereka dikader menjadi pendeta? Atau beberapa mualaf juga sekarang sudah menjadi ustadz. Yahya Waloni, Stephen Indawibowo, siapa lagi tuh? Ustadz Kainama, dan beberapa orang lainnya yang sekarang mereka sudah jadi ustadz. Ya silakan saja.
Dan mengenai pernyataan Anda tadi kan meminta kepada keluarga Asmiranda untuk diajak kembali ke Jakarta nanti di Rukia. Ya, saya mengerti apa yang Anda maksudkan. Tetapi teman-teman begini ya. Kalau hal-hal seperti ini memang kalau dalam agama Kristen nggak ada ya. Kalau misalnya ada orang yang menjadi mualaf ya sudah. Karena menjadi Kristen itu panggilan hidup. Sekalipun kita sesama orang Kristen, misalnya di antara kita ada yang menjadi mualaf atau ada yang berpindah agama, ya sebagai sesama orang beriman pasti akan ada rasa kehilangan sebagai saudara seiman. Tetapi rasa ini pun harus ditempatkan pada porsi yang tepat. Karena pada akhirnya sebagaimana yang Alkitab katakan juga kepada Pak Ustadz Munzir Situmorang, menjadi Kristen itu panggilan hidup, nggak ada hubungannya dengan hal-hal yang lain. Kalau misalnya seperti si Kak Asmiranda memutuskan menjadi Kristen dan kemudian dia berkenan dan juga mau menjadi pendeta, ya silakan. Atau misalnya Pak Lukman Sardi mau menjadi pendeta karena sekarang sudah menjadi Kristen, ya silakan. Sama seperti di dalam keyakinan Anda yang sekarang, ada orang yang sebelumnya non-Kristen, lalu kemudian menjadi Muslim atau menjadi Muslimah, atau yang disebut sebagai mualaf, lalu sekarang disebut sebagai ustadz, ya silakan saja. Silakan saja. Jadi Pak Ustadz Munzir Situmorang, dan mengenai pernyataan Anda tentang Yesus ini tidak pernah menyatakan dirinya adalah Tuhan, bacalah Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-13. Jadi mengenai Yesus menyatakan dirinya adalah Allah yang sejati, menyatakan dirinya adalah Tuhan yang sejati, yaitu punya caranya sendiri, tentu saja harus sesuai dengan atau harus relevan dengan konteks di mana ia hadir pada saat itu. Dan orang-orang Yahudi mengerti cara-cara yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam rangka menyatakan dia adalah Tuhan. Jadi, tentu saja caranya tidak akan pernah seperti yang Anda mau. Tidak akan pernah seperti yang Anda selerakan. Tidak akan seperti itu Pak Ustadz Munzir Situmorang. Karena itulah kalau Anda mau berbicara tentang iman Kristen, makalah berbicara sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Alkitab. Bukan Anda semaunya. Kalau Anda membuat satu kalimat bahwa di mana di dalam Alkitab Yesus menyatakan dirinya, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Itu kan kalimat yang sudah diformulasikan sedemikian rupa karena memang pada dasarnya kalimat seperti itu tidak ada dalam Alkitab. Tapi pada kesempatan ini saya mau ajukan satu pertanyaan kepada Anda. Di mana dalam Al-Quran mengenai sholat 5 waktu? Ada nggak sih dalil dalam Al-Quran? Nah, sekalianlah saya mengajukan pertanyaan ini kepada Pak Ustadz Munzir Situmorang. Pak Ustadz, beberapa kali saya ucapkan nama beliau ini tidak tepat ya. Pak Ustadz Munzir Situmorang, di mana ayatnya dalam Al-Quran? Jadi sekian teman-teman, saya pikir ini sudah sangat jelas ya. Jadi sekian untuk segmen ini. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, Shalom.